Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat penting di teknik kendaraan ringan, yaitu sistem pengapian. Sistem pengapian itu sendiri adalah merupakan jantung dari mesin, baik motor ataupun mobil. Karena untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikabutkan, maka mesin membutuhkan suatu sistem untuk memicu terjadinya pembakaran, sehingga pembakaran tersebut menjadi tenaga atau sumber tenaga untuk menjalankan sebuah mesin. Suatu sistem pengapian dengan performa maksimal akan menghasilkan tenaga sistem pengapian yang maksimal juga, maka perlu dilakukannya perawatan berkala sesuai dengan handbook atau manual book ataupun repair booknya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pengapian. Yang pertama adanya baterai, kedua adanya fuse, kemudian adanya ignition switch ataupun kunci kontak, selanjutnya ada coil, kabel tegangan tinggi, dan juga distributor. Distributor sendiri terdapat beberapa unit. Yang pertama adanya poros cam, kemudian platina, dan ada rotor. Di dalamnya terdapat juga beberapa unit seperti governor advancer dan juga vacuum advancer. Kemudian ada kabel busi dan juga ada busi. Yang pertama atau komponen pertama yang akan dibahas adalah baterai. Baterai sendiri merupakan sumber utama ataupun tegangan utama untuk mensuplai semua kebutuhan arus listrik di sistem pengapian, sehingga seluruh sistem pengapian sumber utamanya terdapat pada baterai. Kemudian adalah komponen fuse ataupun sikring. Sikring berfungsi sebagai pengaman apabila terjadinya kelebihan muatan arus sehingga tidak mengakibatkan suatu kefatalan dalam rangkaian berikutnya. Ada kunci kontak ataupun ignition switch. Ignition switch ini berfungsi sebagai saklar, yaitu untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari ignition switch kepada ignition coil. Kemudian di beberapa kendaraan dipasangkan suatu resistor eksternal di antara ignition switch dan juga ignition coil yang berfungsi untuk menghambat arus atau aliran listrik sehingga dapat dicapai aliran listrik yang sesuai. Komponen selanjutnya adalah ignition coil ataupun coil itu sendiri. Coil berfungsi untuk membangkitkan atau meningkatkan tegangan listrik dari baterai dengan prinsip transformator yang sudah kita pelajari di pelajaran fisika kelas 10 lalu. Kemudian dalam coil sendiri terdapat beberapa lilitan, yaitu sekunder dan juga primer. Komponen berikutnya adalah distributor. Dalam komponen distributor terbagi menjadi dua kabel. Yang pertama adanya kabel menuju kontak platina, dan yang selanjutnya adalah kabel tegangan tinggi yang menuju kepada rotor. Yang pertama, kabel kepada kontak platina ini langsung berhubungan dengan platina sehingga kontak platina dapat memutus dan juga menghubungkan arus listrik sehingga dari platina menuju ground. Sedangkan untuk kabel tegangan tinggi itu menuju kepada rotor sehingga rotor mengalirkan arus listrik kepada urutan busi, yang mana kita tahu urutan busi adalah 1, 3, 4, dan yang terakhir adalah 2. Mari kita lihat langkah pertama. Di saat kunci kontak on, arus listrik ke fuse, ke kunci kontak, kemudian ke resistor eksternal, kemudian ke primer coil. Di sini ada primer coil dan selanjutnya ke platina. Sedangkan platina menutup
tertutup, maka platina menuju ke ground atau massa, sehingga terbentuknya kemagnetan dalam koil. Di tahap kedua, terlihat saat platina terbuka, terjadinya pemutusan di primer koil dan arus listrik berpindah pada sekunder koil. Dengan bantuan kabel tegangan tinggi, sekunder koil mengalirkan arus listrik kepada rotor, dan juga rotor mengalirkan kembali arus listriknya kepada busi yang pertama. Tahap berikutnya adalah ketika platina menutup kembali, sehingga hanya terjadi kemagnetan pada primer coil. Kemudian kontak platina terbuka lagi, terus kemudian tertutup dan terbuka. Nah, berikut merupakan cara kerja sistem pengapian konvensional secara sederhana yang dapat saya sampaikan. Kejadian ini terus berulang dengan estimasi waktu per sekian detik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran sistem pengapian konvensional secara sederhana, sehingga saya harapkan pembelajaran ini dapat teman-teman ataupun peserta didik pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.